Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Kali ini saya menampilkan video presentasi tentang urf dan penerapannya dalam ekonomi Islam dalam mata kuliah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih dengan dosen pengampu Sukma Mehilda, SE SY MPD. Saya Putri Utami, NIM 20200-1945 dari Program Studi Akuntansi Syariah. Urf terbagi atas dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, urf ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka. Contoh, di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga, tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Praktik urf menurut 4 mazhab. Yang pertama, fikih Hanafi. Dalam jual beli seperti standar harga, jual beli rumah yang meliputi bangunannya dan pohon yang berada di tanahnya, meskipun tidak disebutkan. Bolehnya jual beli buah yang masih di pohon karena urf. Fikih Maliki. Bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sampel. Fikih Syafi'i. Dalam praktiknya, penyewa membiayai kerusakan kecil pada objek sewa. Bisa juga akad sewa atas alat transportasi, akad sewa atas ternak. Dan yang terakhir ialah fikih Hanbali. Dalam praktiknya ialah jual beli tanpa ucapan ijab dan qabul, dan jual beli yang dilarang dan tidak sah. Contohnya seperti jual beli yang menimbulkan riba. Dasar hukum syariah penggunaan urf. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hujjah itu ialah bukti, dalil, alasan-alasan kuat untuk dijadikan sebuah hukum. Macam-macam urf dan contohnya dalam ekonomi keuangan. Pertama, dari segi materi. Urf qawli, yaitu kebiasaan pada lafaz-lafaz atau ucapan. Contohnya, ada seorang penjual dan pembeli. Saya beli daging 1 kg, sedangkan penjual daging memiliki jualan daging-daging lain, seperti daging ikan, daging ayam, daging bebek. Maka yang dimaksud adalah daging sapi. Urf fi'il ialah kebiasaan pada perbuatan. Contohnya, kebiasaan pemilik toko mengantarkan barang belian yang berat atau besar ke rumah pembeli, seperti lemari, kursi, peralatan rumah tangga yang berat lainnya.
tanpa dibebani biaya tambahan. Dari segi cakupan, pertama, urf am ialah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan daerah. Contohnya ialah kebiasaan menerapkan proteksi asuransi pada pembiayaan bank syariah. Ini berlaku di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Contohnya lain, kebiasaan garansi pada pembelian barang elektronik. Ini juga berlaku di mana-mana. Kedua, urf khas adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat kepada penjual tertentu, tetapi tidak berlaku di supermarket ya. Dari segi baik buruknya, urf sahih adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan syariah, sopan santun, dan budaya yang luhur. Contoh, acara halal bihalal atau silaturahmi saat hari raya, adanya garansi dalam pembelian barang elektronik, kegiatan MTQ, dan sebagainya. Urf fasid ialah adat yang berulang-ulang dilakukan tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, menyuap untuk lulus PNS atau TNI atau Polri, atau untuk meraih jabatan lah dalam segala jenis pekerjaan. Kedua, memberi hadiah kepada pejabat, spekulasi falas, kredit dengan sistem bunga di bank riba, perjanjian-perjanjian ribawi di lembaga keuangan konvensional, itu termasuk urf fasid.